adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, bertemu lagi pada hari ini di Rabu Ceria pada tanggal 24 Maret tahun 2021 bersama saya Kak Feby. Bersama Kak Feby ya adik-adik. Yeay. Oke, kita mau mulai ibadah Rabu Ceria kita, tapi sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Oke semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, nanti ikutin kakak berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu. Engkau berkati, sertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Yeay. Jadi adik-adik, tema hari ini adalah berbohong. Ayo, siapa yang di rumah masih sering berbohong? Ada enggak? Tapi kakak yakin nggak ada dong ya, karena anak Tuhan kan nggak boleh bohong ya. Ya kita nggak boleh bohong, jadi kita mau angkat pujian kita katakan, saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya harus nyanyi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Lagi saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong lagi. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan gak boleh bohong ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus melakukan sesuatu yang jujur. Jadi kita tidak boleh bohong. Karena apapun yang kita lakukan Tuhan pasti lihat ya. Tuhan lihat dari sorga, kamu ngapain aja nih. Kayak gitu kan nanti. Kita mau angkat pujian kita. Katakan, hati-hati gunakan matamu. Semuanya tahu lagu ini ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu lagi. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Lagi ya, matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan. Yeay. Semuanya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dertea. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Ibu Guru yang akan memberikan firman kepada kami. Biarlah firman itu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua anak-anak sekalian, sore ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 tentang Ananias dan Safira. Nah, tema kita adalah tentang berbohong atau berdusta. Dusta adalah kata ketika kita berkata tidak benar. Saat kita berkata tidak benar, berarti kita sudah berbohong, kita sudah berdusta. Nah, anak-anak semua, Tuhan sangat murka, marah kepada orang yang suka berbohong. Nah, mungkin anak-anakku pernah berbohong sama temannya, ya, pernah berdusta, berkata yang tidak benar. Kadang-kadang dia bilang, canda aja, ya. Kita belajar
memperbaiki diri kita supaya kita tidak lagi berbohong, ya, tidak lagi berdusta. Nah, ada satu cerita di Alkitab tentang suami istri yang bernama Ananias dan istrinya Safira. Nah, pada suatu saat, ya, karena zaman dulu itu, ya, pada mula-mula orang percaya kepada Yesus, mereka sangat banyak, ya. Mereka sangat peduli satu dengan yang lain, sehingga mereka hidup apa yang mereka perlukan, mereka sediakan bersama. Kalau mereka punya kelebihan, dia bantu saudaranya, temannya, ya, yang berkekurangan. Dan tidak sedikit dari mereka yang menjual tanahnya dan membawa uang penjualan itu kepada rasul-rasul supaya dibagi-bagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain yang membutuhkan. Nah, demikian juga Ananias, dia menjual sebidang tanah bersama dengan istrinya. Dia membawa, ya, dia menjual tanahnya dan dia bawa. Ananias pergi kepada rasul-rasul, dia membawa uang dan menyerahkan kepada rasul-rasul. Tetapi pada saat itu Petrus, ya, yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu apa yang terjadi. Karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Petrus, dia tahu bahwa Ananias ini membawa hasil penjualan tanah itu hanya sebagian saja, tidak semua dia bawa. Sebagian lagi ditinggal di rumahnya, dan dia bawa sebagian itu, dia serahkan kepada rasul-rasul. Nah, Petrus pada saat itu menegur dia. Kata Petrus kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Engkau mendustai Roh Kudus." Ya. Memang pada saat engkau belum menjual tanah itu adalah 100% milikmu. Tetapi karena engkau berjanji untuk memberikan hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan, tetapi engkau tidak sepenuhnya dengan hati yang tulus melakukannya, sehingga engkau meninggalkan sebagian dari hasil penjualan itu di rumahmu. Ya. Nah, anak-anakku semua, apa yang dilakukan oleh Ananias ini tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Melalui Rasul Petrus ini, Tuhan menegur dia. Tetapi dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Karena dia sudah membawa itu kepada Rasul. Dan bahkan dia katakan, benar ini, ya, hasilnya. Dia tetap berbohong. Sehingga pada saat itu Petrus mengatakan kepadanya, engkau bukan mendustai manusia. Engkau tidak mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Engkau mendustai Roh Kudus. Sehingga pada saat Petrus berkata demikian kepadanya, dia langsung rebah. Dan tidak bernyawa. Ya. Dia jatuh
tergeletak, tidak bernyawa lagi. Jadi dia langsung mati. Nah, anak-anakku semua, begitu yang terjadi kepada Ananias. Sehingga orang-orang yang melihatnya, orang-orang di sekelilingnya sangat ketakutan. Mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu ada beberapa anak-anak muda yang mengangkat, mengusung mayatnya, mengapaninya dan membawanya, menguburkannya. Nah, tidak lama kemudian ya, hanya berselang 3 jam ya. 3 jam setelah kejadian itu, lalu datanglah lagi istri daripada Ananias, namanya Safira. Dia datang. Lalu Petrus bertanya kepadanya, "Hei Safira, begitukah banyaknya uang yang dibawa oleh suamimu? Begitukah harga yang dibeli oleh orang, ya, harga tanah?" Bahkan Safira pun berbohong, ya. Dia katakan benar demikian. Nah, lalu apa yang terjadi? Petrus berkata kepadanya, "Mengapa kamu berdua, ya, suami istri sepakat untuk mencobai Roh Kudus, ya, untuk mencobai Roh Tuhan dengan berdusta demikian?" Ya. Dia katakan, "Lihat, itu di depan pintu itu orang-orang yang telah mengusung suamimu dan telah menguburkan suamimu. Mereka pun sudah siap untuk, ya, mereka akan mengusung engkau juga." Dan tidak berlama-lama, ya, akhirnya Safira pun rebah dan putuslah nyawanya. Tidak main-main. Dan orang-orang, anak-anak muda itu tadi mengangkat mayatnya, mengusungnya dan menguburkannya. Jadi apa yang terjadi itu sangat menakutkan. Orang-orang ketakutan, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu ketakutan. Karena itu terjadi kepada orang-orang yang telah mencobai Tuhan. Ananias dan Safira ini, mereka adalah contoh, ya, di dalam Alkitab adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang suka berdusta, suka berbohong. Jadi anak-anak semua, ya, dari tempat ini, ya, Ibu Guru katakan, kalian jangan suka berbohong. Jangan berdusta. Jangan bohong pada mama, ya. Jangan bohong sama papa. Jangan bohong teman-teman. Jangan bohong Ibu Guru, ya, Bapak Guru. Nah, belajar untuk berkata yang benar. Berkata yang benar sehingga membuat kita selamat, ya. Tidak binasa seperti Ananias dan Safira. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita supaya hati kita ini bersih. Buang segala dusta, ya, buang segala kebohongan dan minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menyucikan hidup kita.
dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak semua, sampai di sini dulu cerita kita, dan kita akan akhiri ibadah sekolah Rabu Ceria sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengajarkan kami supaya kami melakukan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami berbicara jujur, supaya kami berkata-kata sesuai dengan kebenaran-Mu. Berkati anak-anak kami di rumah Tuhan, jamah hati mereka, berkati mereka, berkati orang tua mereka masing-masing, supaya melalui orang tua mendidik anak-anak ini melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan sore hari ini yang selalu mengajarkan kepada kami untuk menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami supaya setiap acara Rabu Ceria kami boleh ada dan kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dirtea. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat ya buat anak-anakku sekalian yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Anak-anakku sekalian, ingat tetaplah dan terus berdoa dan terus baca Alkitab yang rajin ya. Ya, di saat pandemi seperti ini, anak-anak harus mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan ya. Kemana-mana harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Ya anak-anakku sekalian, biar kita terhindar dari sakit ya. Dan jangan lupa juga untuk amplop yang sudah dibagikan ya, kasih tahu ya mama papanya, ada amplop yang khusus untuk bulan Maret, itu adalah amplop persembahan kita. Jangan lupa dibawa di hari Rabu tanggal 31 Maret ya, hari Rabu tanggal 31 Maret kita akan beribadah kembali dalam acara Rabu Ceria kita di gereja ya. Gereja kita GPDI Bukit Hindu. Jangan lupa ya anak-anak sekalian, kasih tahu mama papa biar diantar ya untuk ibadah Rabu Cerianya sekalian. Jangan lupa juga kembali Ibu ingatkan amplop persembahannya juga ya. Anak-anakku, kiranya Tuhan selalu memberkati ya. Demikian ibadah Rabu Ceria kita pada sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di gereja di minggu berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.